Pria lanjut usia ini mengalami luka usai dihakimi massa karena diduga mabuk saat mengendarai sebuah mobil dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Melanton Siregar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejumlah warga sempat mengejar mobil pelaku dan berhasil diamankan saat menabrak sebuah mobil lainnya. Udah nabrak orang, simpang sana, terus odong-odong, terus nabrak sana, lagi depan. Tapi dia nggak mau berhenti, dia melaju terus. Karena 100 lebih ada. Oh, ada korban bang? Korban yang mana tadi? Cuman mobil ini. Banyak. Oh, tapi nggak ada luka-luka, hanya kendaraan aja yang rusak. Polisi yang datang langsung mengamankan sopir yang mengalami luka dan dibawa ke Mapolres. Sementara dilaporkan sejumlah pengendara mengalami luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang siswa melaporkan anggota polisi ke Propam Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Anggota polisi tersebut diduga menganiaya siswa saat mengamankan tawuran. Dalam video amatir yang direkam seorang siswa diamankan polisi, pelajar yang diamankan merupakan siswa yang ikut tawuran. Namun pelajar yang diamankan ini justru membuat laporan ke Propam Polres Polewali Mandar. Ia mengaku tidak hanya dikeroyok pelajar lain, tetapi juga anggota polisi. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Apalagi polisi memang terlibat dalam pengamanan pasca tawuran yang melibatkan siswa dari sekolah yang berbeda. Yang diadukan, tetapi kami sebagai Propam tetap melayani. Kita terima pengaduannya, kemudian kami akan lakukan konfirmasi kepada anggota-anggota yang terkait yang melaksanakan penugasan pada hari itu. Aduan ini benar terjadi atau hanya ada kesalahpahaman yang terjadi pada saat anggota membubarkan dugaan terjadinya perkelahian antar pelajar di depan SMA 2. Pihak Propam akan memeriksa dan mengambil keterangan anggota polisi yang bertugas saat pengamanan tawuran. Sakit hati jalinan cintanya diputus. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menyebar video syur mantan kekasih. Pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi. Korban konten video tak senonoh ini histeris saat bertemu kembali mantan pacar yang menyebarkan videonya di media sosial. Al-Kafon alias Cacep diburu petugas setelah korban melapor dan ditangkap di rumahnya di Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan di Polrestabes Makassar, pelaku mengakui perbuatannya karena sakit hati diputuskan korban. Polisi menyita konten video asusila yang disebar pelaku, sementara ponsel yang digunakan untuk merekam dan menyebarkan video telah dijual. Motifnya karena sakit hati, pelaku diputuskan oleh korban. Untuk barang bukti sendiri? Barang bukti yang kami amankan yaitu satu konten video porno, kemudian untuk HP yang digunakan sudah dijual, tapi sementara dalam pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum selanjutnya. Polisi menetapkan dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti sebagai tersangka. Keduanya terjerat pasal pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pengacara dan aktivis HAM Haris Azhar serta koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mereka sebelumnya dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada September 2021 lalu. Saat itu, keduanya membahas konflik di Intan Jaya, Papua. Diduga ada kaitannya dengan tambang emas yang dikuasai oleh perusahaan milik Luhut. Negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya
Saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya, atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Justru saya dan Haris hanyalah sebagai muara dari berkelumitnya situasi permasalahan HAM di Papua. Yang sampai saat ini informasinya tidak pernah dibuka kepada publik seterang-terangnya. Dan sebetulnya ini berkaitan dengan poin saya selanjutnya ketika Kontras bersama dengan 8 organisasi lainnya melakukan riset tersebut dan lalu dibalas dengan kriminalisasi hanya karena kita mempublikasikannya melalui YouTube gitu. Rencananya, polisi akan menggelar pemeriksaan lanjutan terhadap Haris dan Fathia pada Senin pekan depan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Komisi 3 DPR menyesalkan tewasnya terduga teroris Dr. Sunardi dalam operasi penangkapan yang dilakukan tim Densus Polri beberapa waktu lalu. Meski demikian, pasukan Densus dinilai telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Hal tersebut dibahas dalam rapat bersama tim Densus dan Komisi 3 DPR. Dalam rapat tertutup disampaikan peristiwa tersebut tidak seharusnya terjadi. Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto, menyampaikan penangkapan terduga teroris tidak sesuai SOP. Atau wafatnya Dr. Sunardi itu sebenarnya prosedur dari Densus sudah benar. Dari awal ketika mau ditangkap sudah benar, dia pakai rompi polisi, tetapi kemudian terus dan kemudian persoalan kedepannya itu terjadi, itu anggaplah itu menjadi insiden, accident harusnya. Pemirsa, Fabio Quartararo berhasil menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Mandalika 2022 dan berhak tampil dari pole position. Sesi kualifikasi yang berakhir sore tadi diwarnai insiden terbakarnya motor pembalap Suzuki Alex Rins. Hari kedua gelaran MotoGP Mandalika 2022 diwarnai insiden terbakarnya motor pembalap Suzuki Alex Rins, tepatnya saat latihan bebas keempat. Panitia MotoGP Mandalika menghentikan sementara sesi latihan bebas sampai petugas membersihkan lintasan bekas terbakarnya motor Alex Rins. Sementara itu, pemegang 6 kali juara MotoGP Marc Marquez hanya menempati posisi ke-15 lantaran ia gagal menembus kualifikasi kedua usai mengalami 2 kali kecelakaan di sesi kualifikasi pertama. Berbeda dengan Marc Marquez, 2 pembalap Ducati berhasil tampil luar biasa dengan menguasai 2 posisi di baris pertama. Jorge Martin sukses menguasai peringkat kedua dan Johan Zarco berada di posisi ketiga. Posisi pole position direbut pembalap tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, yang berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 31,067 detik. Feels good to be back on the pole position because, like you said, it's been a while, and I think that it's great. I felt great on the bike, and more than the pole position is my FP4 that actually I was doing a lot of laps in a row, doing a great pace. So I'm more happy about that, and also here was important to start from the front row, and from the first position is even better. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. Sementara di hari kedua gelaran MotoGP 2022, penonton di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membeludak. Mereka sempat berdesakan sehingga panitia sibuk mengatur para penonton. Hari kedua MotoGP 2022 menyedot banyak penonton. Sejak Sabtu pagi, area bekas Bandara Selaparang Mataram dipadati penonton MotoGP yang akan menuju sirkuit Mandalika di Lombok Tengah dengan menaiki shuttle bus gratis. Panitia harus mengerahkan 9 bus tambahan untuk mengangkut para penonton. Penonton yang menaiki bus sempat saling berdesakan karena takut tidak mendapatkan kursi.
Panitia pun bekerja ekstra mengatur para penonton dan terus mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami tim prokes provinsi melakukan supervisi ke setiap shuttle-shuttle yang ada di wilayah, baik di Bel, kemudian yang di ex bandara, kemudian yang di Lembar maupun yang di Kayangan. Ada berapa tim yang diturunkan khusus untuk di sini? Kalau kami yang dari provinsi untuk hari ini karena fleksibel modenya, jadi kami yang sekarang turun 6 orang. Para penonton tidak diwajibkan mengikuti tes antigen, namun harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Gelaran MotoGP Mandalika 2022 akan dimeriahkan atraksi tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara. Rencananya para penerbang akan menampilkan 15 manuver di langit sirkuit Mandalika. Dan, saya pakai lensa panjang, Dan. Susah. Kan terakhir jelang perhelatan Akbar MotoGP Mandalika 2022 di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Rencananya 14 penerbang ikut memeriahkan langit sirkuit Mandalika Lombok Tengah dengan menampilkan 15 atraksi manuver. Mulai dari roll, delta loop, clover lift, hingga vulcan pass. Para penerbang kebanggaan TNI Angkatan Udara ini akan beraksi di atas sirkuit Mandalika sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah selama 15 menit. Diharapkan keikutsertaan penerbang Jupiter TNI Angkatan Udara ini akan lebih menggaungkan event MotoGP Mandalika 2022 di dunia internasional. Sementara memasuki race hari terakhir MotoGP Mandalika, banyak penonton sengaja menginap di tenda atau camping ground. Selain akses menuju sirkuit yang lebih dekat, penonton juga bisa menikmati suasana Pantai Kuta. Ribuan tenda atau camping ground telah disiapkan sebagai penginapan bagi para wisatawan yang akan menonton gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Camping ground ini menjadi salah satu alternatif penginapan bagi para penonton. Karena ketersediaan kamar hotel maupun penginapan lainnya sudah penuh dipesan para tamu jauh hari sebelumnya. Camping ground ini kita menyediakan 1.000 tenda. Terus dengan fasilitas tenda, matras, sleeping bag, dan listrik, WC, dan wifi. Selain itu juga ada antar jemput bandara. Harganya itu kita mulai dari 240 sampai 680. Ya, sebenarnya kita itu sudah memesan jauh-jauh hari di Praya, Hotel Dinda, terus kita dialihkan ke sini. Sama pihak hotelnya? Ya, jadi ya makanya kita coba lihat di sini bagaimana keadaan. Oh gitu. Apakah mantap atau tidak? Tapi sih mantap, dekat dengan laut. Oh, dengan laut gitu loh. Mantap. Para penonton yang menginap di camping ground dipastikan akan merasa betah dan nyaman. Karena selain akses menuju sirkuit yang lebih dekat, penonton juga bisa menikmati suasana Pantai Kuta. Dari Lombok Tengah, Lombok, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, nonton balapan MotoGP terlengkap melalui Vision Plus. Download sekarang juga di Google Play dan App Store kesayangan Anda. Usai jeda akan ada informasi mengenai pasangan junior Fikri Bagas yang berhasil masuk final All England 2022 usai mengalahkan seniornya Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya. Tetaplah bersama kami.